Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan membahas tentang jurnal kami, yaitu berjudul tentang perlindungan hukum dalam pemilihan kepala daerah. Adapun abstrak dari penelitian kami yaitu Indonesia merupakan sebuah negara kesatuan. Hal ini berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 juga terdapat pengaturan bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah provinsi, dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten, dan kota itu mempunyai pemerintah daerah. Selanjutnya, di dalam tiap kabupaten atau kota tersebut terdapat satuan pemerintahan yang disebut dengan desa dan kelurahan. Secara historis, desa merupakan cikal bakal terbentuknya masyarakat hukum dan pemerintahan di Indonesia, jauh sebelum negara kesatuan yang berbentuk republik ini terbentuk. Struktur sosial masyarakat adat, hukum adat, nilai-nilai lokal yang dikembangkan telah menjadi institusi sosial yang sangat penting dalam membangun kehidupan bersama di kalangan warganya. Metode yang digunakan dalam kajian ini menggunakan metode atau pendekatan kepustakaan atau library research. Studi pustaka atau kepustakaan dapat diartikan sebagai serangkaian kegiatan yang berkenaan dengan metode pengumpulan data pustaka, membaca dan mencatat serta mengolah bahan penelitian. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat sangat penting dalam pengawasan hukum dalam pemilihan kepala desa. Melalui berbagai mekanisme partisipasi seperti pengawasan langsung, forum diskusi publik, dan pendidikan politik, masyarakat dapat membantu memastikan keadilan serta kepatuhan terhadap hukum selama proses pemilihan kepala desa. Namun masih ada tantangan terkait netralitas pegawai negeri sipil dalam pemilihan kepala daerah yang dipengaruhi oleh politik praktis dan fragmen budaya birokrasi di Indonesia. Perlindungan hukum terhadap netralitas pegawai negeri sipil menjadi penting, dengan peran Komisi Aparatur Sipil Negara atau KASN untuk menjaga netralitas serta melaksanakan pengawasan terhadap pelanggaran kode etik dan perilaku pegawai aparatur sipil negara. Pendahuluan kami mengenai jurnal yang berjudul Perlindungan Hukum dalam Pemilihan Kepala Desa, yaitu di mana Indonesia merupakan sebuah negara kesatuan. Hal ini berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 juga terdapat pengaturan bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah provinsi, dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan juga kota. Nah, tiap-tiap provinsi, kabupaten, dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah. Selanjutnya, di dalam tiap kabupaten atau kota tersebut terdapat satu pemerintahan yang disebut desa dan kelurahan. Secara historis, desa merupakan cikal bakal terbentuknya masyarakat hukum dan pemerintahan di Indonesia jauh sebelum negara kesatuan yang terbentuk, republik ini terbentuk. Struktur sosial masyarakat adat, hukum adat, nilai-nilai lokal yang dikembangkan telah menjadi institusi sosial yang sangat penting dalam membangun kehidupan bersama di kalangan warganya. Dasar pengaturan desa adalah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 pada pasal 18B ayat 2 mengatur bahwa negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum, adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip negara kesatuan Republik Indonesia, serta mengamanatkan hal tersebut untuk diatur di dalam undang-undang. Dalam melaksanakan kewenangan yang telah diberikan oleh undang-undang tersebut, kepala desa memegang peranan yang sangat strategis. Ia merupakan pemeran utama dalam mewujudkan idealisme desa yang dimandatkan dalam undang-undang, yakni menciptakan desa yang mandiri serta bermartabat. Di dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa telah terdapat pengaturan tentang kepala desa yang tertuang di pasal 26 sampai dengan pasal 47 yang pada intinya menjelaskan kewenangan, hak dan kewajiban, tata cara pemilihan, pemberhentian kepala desa. Begitu pula di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa terdapat pengaturan tentang kepala desa, yakni mulai pasal 40 sampai dengan 60 yang intinya kurang lebih sama mengatur kewenangan, hak dan kewajiban, tata cara pemilihan dan pemberhentian kepala desa. Namun Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 lebih bersifat teknis dan rinci karena merupakan peraturan pelaksanaan. Pemilihan kepala desa yang sering disingkat dengan Pilkades mungkin bukan istilah yang asing lagi untuk saat ini. Sebagai wadah untuk menampung aspirasi politik masyarakat sekaligus sarana pergantian atau kelanjutan pemerintahan desa, Pilkades diharapkan mampu memenuhi keinginan dan harapan masyarakat desa tertentu untuk mengangkat calon yang layak sebagai kepala desa. Dengan demikian, proses pemilihan kepala desa akan berjalan dengan baik tanpa mempengaruhi keutuhan masyarakat, dan harapan masyarakat dapat terpenuhi untuk terpilihnya kepala desa yang baru dan dinyatakan layak untuk memimpin dan menjalankan roda pemerintahan desa.
Setiap orang memiliki hak untuk memilih dan dipilih dan berhak untuk menduduki suatu jabatan dalam pemerintahan yang sangat eksplisit. Hak pilih tersebut diwujudkan dalam pemilihan umum. Berkaitan mengenai hak pilih ini seperti dalam pasal 21 Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia menyatakan bahwa yang pertama, setiap orang berhak turut serta dalam pemerintahan negaranya secara langsung atau melalui wakil-wakil yang dipilih dengan bebas. Yang kedua, setiap orang berhak atas kesempatan yang sama untuk diangkat dalam jabatan pemerintahan negaranya. Dan yang ketiga, kehendak rakyat harus menjadi dasar kekuasaan pemerintah. Kehendak ini harus dinyatakan dalam pemilihan umum yang dilaksanakan secara berkala dan murni. Dengan hak pilih yang bersifat umum dan sederajat, dengan pemungutan suara secara rahasia ataupun dengan prosedur lain yang menjamin kebebasan memberikan suara. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang pengesahan International Covenant on Civil and Political Rights, Konvenen Internasional tentang hak-hak sipil dan politik pasal 25 menyatakan bahwa setiap warga negara harus mempunyai hak dan kesempatan tanpa pembedaan apapun sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 dan tanpa pembatasan yang tidak beralasan. Yang pertama, ikut dalam pelaksanaan urusan pemerintahan baik secara langsung ataupun melalui wakil-wakil yang dipilih secara bebas. Nah, yang kedua, memilih dan dipilih pada pemilihan umum berkala yang jujur dan dengan hak pilih yang universal dan sama serta dilakukan melalui pemungutan suara secara rahasia untuk menjamin kebebasan dalam menyatakan kemauan dari para pemilih. Nah, yang terakhir, memperoleh akses dan pelayanan umum di negaranya atas dasar persamaan. Nah, dalam standar-standar internasional untuk pemilihan umum, pedoman peninjauan kembali kerangka hukum pemilu menjelaskan bahwa kerangka hukum harus memastikan semua warga negara yang memenuhi syarat dijamin berhak memberikan suara secara universal dan adil serta berhak ikut dalam pemilihan tanpa diskriminasi. Terima kasih. Di sini saya akan memaparkan pembahasan dalam artikel jurnal kami. Yang pertama, partisipasi masyarakat dalam pengawasan hukum pemilihan kepala desa. Pemilihan kepala desa merupakan salah satu proses demokrasi yang penting dalam pemerintahan desa. Partisipasi masyarakat dalam pengawasan hukum pemilihan kepala desa memiliki peran yang sangat vital dalam memastikan proses pemilihan berjalan secara adil, transparan, dan sesuai dengan hukum. Dalam konteks ini, terdapat beberapa aspek yang perlu dipertimbangkan untuk memahami bagaimana partisipasi masyarakat dapat mempengaruhi pengawasan hukum pemilihan kepala desa. Partisipasi masyarakat dalam pengawasan hukum pemilihan kepala desa melibatkan berbagai aktivitas yang bertujuan untuk memastikan keadilan dan kepatuhan terhadap hukum selama proses pemilihan. Masyarakat memiliki peran penting dalam mengawasi tahapan-tahapan pemilihan, termasuk proses pencalonan, kampanye, pemungutan suara, dan perhitungan suara. Melalui partisipasi aktif, masyarakat dapat membantu mengidentifikasi pelanggaran hukum, penyelewengan, atau tindakan korupsi yang terjadi selama proses pemilihan kepala desa. Selanjutnya, mekanisme partisipasi masyarakat. Partisipasi masyarakat dapat dilakukan melalui berbagai mekanisme seperti pengawasan langsung di tempat pemungutan suara, pembentukan kelompok pengawasan pemilu, pelaporan pelanggaran kepada lembaga hukum terkait, serta advokasi untuk penegakan hukum terhadap pelanggaran yang terjadi. Selain itu, partisipasi masyarakat juga dapat dilakukan melalui forum diskusi publik, penyuluhan tentang hak-hak pemilih, dan pendidikan politik untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya peran mereka dalam pengawasan hukum pemerintahan kepala desa. Perlindungan hukum terhadap pegawai negeri sipil mempertahankan netralitasnya dalam pemilihan kepala daerah. Pemilihan kepala daerah yang semula dipilih oleh anggota DPRD Kabupaten, DPRD Kota, dan DPRD Provinsi menjadi dipilih langsung oleh rakyat berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah. Perubahan ini di satu sisi memberikan arti positif yaitu untuk meningkatkan partisipasi politik masyarakat, tetapi di sisi lain adalah terfragmentasikannya pegawai negeri sipil ke dalam kepentingan politik praktis. Budaya politik dan budaya birokrasi di Indonesia ternyata tidak sejalan dengan proses liberalisasi politik dan sistem demokratis secara langsung. Pemilihan umum kepala daerah secara langsung berkonsekuensi terhadap birokrasi pegawai negeri sipil dalam memposisikan dirinya ketika berhubungan dengan politik. Di satu sisi, pegawai negeri sipil harus bersikap netral, dan di sisi lain, pegawai negeri sipil dihadapkan pada kekuatan politik yang kuat dan sangat berpengaruh terhadap netralitas pegawai negeri sipil. Situasi ini memposisikan pegawai negeri sipil dalam situasi yang dilematis untuk tetap bersikap netral atau sebaliknya. Keterlibatan pegawai negeri sipil dalam mendukung peserta pemilihan kepala daerah memberikan kontribusi terhadap fragmentasi dan friksi politik internal dan terganggunya pelayanan publik dengan sistem pemilihan kepala daerah langsung. Posisi pegawai negeri sipil akhirnya menjadi tersandra oleh seremoni politik pemilihan kepala daerah. Selanjutnya yaitu mekanisme kepala daerah terpilih dalam mengusulkan pejabat dalam pengisian jabatan. Kewenangan kepala daerah yang begitu besar dalam menentukan wajah sumber daya manusia atau aparatur pemerintahan daerah, di mana sebelum adanya undang-undang aparatur sipil negara berlaku, gubernur atau bupati atau wali kota selaku pejabat pembina kepegawaian berwenang penuh untuk mengangkat, memindahkan, dan memberhentikan pegawai negeri sipil di daerahnya. Kewenangan besar ini kemudian tidak dibatasi oleh persyaratan yang jelas untuk mengedepankan kompetensi atau kinerja dalam pengisian jabatan,
Sehingga pengisian jabatan oleh kepala daerah lebih mengedepankan kedekatan politik daripada kompetensi atau kinerja yang bersangkutan. Dalam konteks ini, maka amanat undang-undang agar pegawai harus netral dari pengaruh semua golongan dan partai politik serta tidak diskriminatif dalam memberikan pelayanan hanyalah angan-angan belaka. Jika ditarik ke pusat, permasalahan ini tidak jauh berbeda karena kewenangan besar diemban oleh menteri atau kepala lembaga pemerintah non-kementerian atau LPNK, sehingga tidak heran jika pejabat-pejabat di instansi pusat lebih berorientasi untuk melayani atau memuaskan menterinya daripada melayani masyarakat dengan sepenuh hati. Saya akan membacakan kesimpulan yang sudah kami ambil. Adapun kesimpulan dari jurnal kami yaitu partisipasi masyarakat sangat penting dalam pengawasan hukum dalam pemilihan kepala desa. Melalui berbagai mekanisme partisipasi seperti pengawasan langsung, forum diskusi publik, dan pendidikan politik, masyarakat dapat membantu memastikan keadilan serta kepatuhan terhadap hukum selama proses pemilihan kepala desa. Namun, masih ada tantangan terkait netralitas pegawai negeri sipil dalam pemilihan kepala daerah yang dipengaruhi oleh politik praktis dan fragmen budaya birokrasi di Indonesia. Perlindungan hukum terhadap netralitas pegawai negeri sipil menjadi penting dengan peran Komisi Aparatur Sipil Negara atau KSN untuk menjaga netralitas serta melaksanakan pengawasan terhadap pelanggaran kode etik dan perilaku pegawai aparatur sipil negara. Tantangan lainnya adalah dalam pengisian jabatan, di mana orientasi politik seringkali lebih diutamakan daripada kompetensi dan kinerja, menimbulkan dampak pada pelayanan publik. Proses pengisian jabatan struktural masih dalam pencarian format yang ideal dan membutuhkan sinkronisasi dalam manajemen pegawai negeri sipil untuk menciptakan harmonisasi dalam sistem pembinaan karir pegawai negeri sipil. Sekian dari kesimpulan jurnal kami. Saya ucapkan terima kasih.